Dalam ketidakpastian saat ini, rasa-rasanya kita ingin ada di satu tempat yang tenang. Tak ada ancamannya, tak ada rasa takutnya, tak ada iri hatinya, tak ada sakitnya. Kita butuh satu tempat yang mana kita bisa dengan leluasa menghirup nafas kebebasan. Bayangan saya ialah tempat pelayanan saya yang lama. Berjalan ke atas Gunung Buniun, menikmati kesejukan alam, merebahkan badan di atas rumput, belajar melepas beban, berteriak sekencang-kencangnya, betapa indahnya dari atas gunung menatap ke bawah, segala beban seperti terlepas. Tapi dipikir-pikir, sekalipun kita berlari ke tempat gunung, lautan, bukit, padang, atau bersembunyi di hutan pun, apakah hidup kita akan beroleh kedamaian? Tak ada persoalankah ketika kita hanya berpindah tempat? Saya membaca Alkitab dan saya menemukan tempat-tempat yang bisa menjadi alat ukur kualitas rohani dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan. Mesir itu negeri perbudakan. Negeri itu punya sistem kepercayaan dan kebudayaan yang berbeda. Menurut cerita Alkitab, negeri itu awalnya adalah negeri yang menjamin kehidupan orang Israel. Karena hikmat Yusuf dan kemampuan propaganda 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Negeri yang awalnya menjamin kebutuhan Israel itu tiba-tiba berubah menjadi negeri penindasan. Jadi, apa yang nyaman, tempat yang menurut kita indah, menyenangkan, bisa jadi di suatu ketika berubah menjadi tempat yang tidak menyenangkan dan tidak indah bagi kita. Mesir bisa dialami siapa saja. Awalnya indah, ujungnya mencelakai. Itu berarti tak ada tempat yang menjamin kebaikan. Tak ada orang yang menjamin kebahagiaan. Usai Yusuf, ketika generasi baru datang, mereka lupa akan sejarah. Lalu mereka menindas turunan-turunan Yusuf. Mesir itu ada di mana-mana, mengajari kita bahwa apa yang aman bagi kita belum tentu aman untuk esok hari dan masa depan kita. Padang gurun. Kalau saya baca Alkitab, ya itu jalan gersang, jalan panas, jalan berbahaya, jalan kematian. Baru dengar nama padang gurun saja saya yakin semua manusia hilang semangatnya. Meski padang gurun menurut yang saya tahu adalah jalan didikan, tapi bagi orang Israel itu jalan yang tidak menarik. Bagi orang-orang yang tidak beriman, padang gurun itu sebuah jalan kecelakaan. Seperti dunia yang menunjukkan bahwa hidup ini berat, baru mau melangkah saja sangat berat. Tak ada yang mudah, semua serba pesimis, sama sekali tidak menjanjikan. Ya, kalau manusia baru saja menikmati jalan Mesir, dan ketika mereka harus masuk pada jalan padang gurun, lebih baik mereka kembali ke jalan Mesir, meski jalan yang tak menyenangkan. Kenapa? Karena penyakit padang gurun itu adalah manusia akan sampai pada tahap bersungut-sungut. Manusia akan kuat membangun argumen, menyalahkan
pemimpinlah menyalahkan, tempatlah menyalahkan, Tuhanlah menyalahkan, orang lainlah menyalahkan, diri sendirilah menyalahkan harapan akan sesuatu yang lebih baik. Hidup menjadi lebih baik menikmati saja apa yang ada daripada bermimpi tentang sesuatu yang besar. Dunia sungut-sungut. Karena itu, dunia sungut-sungut akan membuat kita ada dan terus bergumul, tidak menemukan jalan yang indah. Padang gurun mengajari kita bahwa dalam hidup ini kita juga bisa patah semangat sehingga kita tidak menemukan jalan yang indah bagi kita. Ya, kalau padang gurun gagal, saya yakin kita semua merindukan tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah sukacita, tanah harapan. Katanya itu tanah yang penuh susu dan madu, tanah di mana semua orang bisa ada dalam kesejahteraan. Semua suku seperti Israel menyatu di situ, hidup sebagai manusia bebas, manusia yang sederajat dengan orang lain. Orang bisa berusaha, orang bisa mengembangkan diri. Orang belajar menyadari bahwa bukan dia satu-satunya yang paling top, sebab di tanah perjanjian tak ada yang lebih kecuali satu, semua sama di mata Tuhan. Bukan persaingan, tapi di tanah perjanjian itu saling memberi kesempatan. Namun apakah itu nyaman? Bisa ya, tapi lihat bahwa setelah di tanah perjanjian pun manusia terus berupaya untuk ada di level kehidupan lebih tinggi. Dan apa konsekuensinya? Mereka bisa melupakan Tuhan. Jalan yang aman itu bisa jadi saudara menganggap bahwa tidak ada orang lain, tidak ada Tuhan dalam hidup, dan saudara jalan menurut apa yang saudara mau. Ini adalah kecelakaan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memberikan kepada mereka jalan Babel. Ini jalan kesengsaraan. Jalan itu ada karena buah dari apa yang kita hasilkan. Semua yang kita pilih dalam hidup ini akan berisiko pada jalan Babel. Jika kita menanam kebencian, maka akan ada jalan Babel kebencian. Jika kita menanam kemarahan, maka ada jalan Babel kemarahan. Jika kita menanam rasa takut, sikap yang mencela orang lain, maka jalan Babel yang penuh ketakutan dan saling mencela itu akan disiapkan bagi engkau. Saudara, jalan Babel terjadi karena dosa, karena sikap korup kita di hadapan Tuhan. Jalan Babel itu membentangkan tentang keberadaan diri, dan kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya. Saudara, kalau saudara tidak mau untuk berada di jalan Babel, maka berhentilah untuk berpikir tentang level-level kehidupan yang makin membuat engkau merasa nyaman dengan diri dan menganggap orang lain tidak ada. Jalan Babel, jalan yang akan kita pilih. Semua orang akan menikmati itu. Kalau begitu, jalan manakah yang harus kita pilih jika semua tidak ada yang nyaman? Satu ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dalam ketakutan, dalam bayangan akan ngerinya kematian, dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tuhan, ambil cawan ini, tapi bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Bapa kehendaki. Rupanya kita memang merindukan jalan aman, tetapi jalan aman kita hanyalah Tuhan. Dialah satu-satunya jalan aman. Kita menyerahkan kembali kepada Dia. Kita bisa ada di Mesir, di padang gurun, di Babel, di tanah perjanjian. Kita bisa ada dalam jalan apa saja yang kita ciptakan. Jalan kesenangan karena kita mendapat banyak orang yang punya hobi yang sama. Jalan kesenangan karena kita punya sahabat yang bisa kita pakai untuk menjatuhkan orang lain.
untuk mentransfer ide-ide kita. Jalan kesenangan karena di sini bisa menjadi lahan bisnis yang menguntungkan kita. Jalan kesenangan karena kita berada di lingkungan yang dimana lingkungan itu mau mendengar kita. Kita menjadi yang top dan utama. Kita bisa ada di jalan mana saja, tapi kita juga bisa ada di jalan yang menyakitkan. Ketika sakit penyakit itu datang, tantangan itu datang, ketika kita mengalami kerugian, kita mengalami kegagalan, jalan-jalan itu datang, virus-virus itu merusak hidup kita. Kita hanya butuh satu jalan, jalan penyerahan diri, jalan seperti Yesus yang merebahkan diri di Taman Getsemani, taman pergumulan. Dalam pergumulan kita menyerahkan hidup supaya kita dituntun oleh Allah. Di mana kalau kita dituntun oleh Allah, setiap jalan kita, sesakit apapun, itu sungguh menyenangkan. Amin.